Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yang berjudul Pelajaran Sejarah Peradaban Islam pada Masa Kejayaan Turki Utsmani. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Utari Marcella, kemudian ada Aryeni Ika Febriana dan juga Muhammad Zikri. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Aryeni. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan dan kemajuan Turki Utsmani. Pendiri kerajaan Turki Utsmani merupakan bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang berasal dari Mongol dan daerah utara negeri Cina. Selama 3 abad, kemudian mereka pindah ke Turkestan, Persia, dan Irak. Pada abad ke-9 atau ke-10, mereka masuk Islam dan menetap di Asia Tengah. Di bawah serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke Turki Seljuk. Di bawah kepemimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri pada Sultan Alauddin II yang pada saat itu berperang melawan Bizantium. Sultan Alauddin II akhirnya menang dan menghadiahkan sebidang tanah, dan sejak saat itu mereka membina wilayah barunya. Selanjutnya, Ertugrul meninggal pada tahun 1289 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Utsman bin Ertugrul pada tahun 1290 sampai 1326. Seperti ayahnya, Utsman Ertugrul mengabdikan dirinya sebagai Raja Alauddin II dalam perang melawan Bizantium, sehingga mampu merebut beberapa wilayah di Bizantium. Kemudian, beberapa saat menikmati kemenangan Bizantium, Mongol menyerang serta menghancurkan tentara Seljuk. Bahkan Sultan Alauddin II pun terbunuh di tangan Mongolia. Kegagalan ini telah terjadi dan menyebabkan terkoyaknya kerajaan Seljuk. Saat itu pula, Utsman bin Ertugrul mengumumkan berdirinya dinasti dan mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, yang berarti Raja Besar keluarga Utsman, pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, serta menjadi penguasa pertama yang sering disebut Utsman I. Lambat tahun, ia mampu memperluas wilayah kerajaan. Ia menyerang perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa pada tahun 1317 Masehi. Tahun 1326 Masehi menjadi ibu kota kerajaan. Wilayah kekuasaannya meliputi Eropa Timur, Asia Kecil, negara-negara Arab di Asia Barat, dan Afrika Utara. Dengan wilayah yang sempit di Anatolia Tengah dan bekas wilayah Seljuk Rum, Turki Utsmani mampu melebarkan sayapnya di Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Barat, dan Afrika Utara.
Hal tersebut disebabkan oleh manajemen politik dan militer yang kuat, serta terorganisir dengan baik dan didukung oleh kekuatan ekonomi yang mapan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ekspansi Utsman dilanjutkan oleh Orhan pada masa pemerintahan Sultan Orhan 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1359 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani bisa menaklukkan Izmir tahun 1327 Masehi. Tawasanli tahun 1330 Masehi, Iskandar tahun 1338 Masehi, Ankara tahun 1354 Masehi, dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Ekspansi ke Eropa dilanjutkan oleh Sultan Murad I, penerus Orhan yang memerintah pada tahun 761 hingga 189 Hijriah atau 1359 hingga 1389 Masehi. Selain itu, ia juga memperkuat keamanan dalam negeri. Dalam ekspansinya, ia berhasil menaklukkan Adrianople yang kemudian ia jadikan ibu kota kerajaan baru, Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah utara Yunani. Kekhawatiran terhadap kemajuan dan perkembangan Turki Utsmani termasuk ekspansinya ke Eropa. Sejumlah pasukan besar sekutu Eropa siap mengusir Turki Utsmani. Tentaranya dipimpin oleh Sigismund, Raja Hongaria. Namun saat ini Sultan Bayezid I 1389 sampai 1403 Masehi, penerus Sultan Murad I, mampu menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa. Peristiwa ini merupakan bukti sejarah yang sangat mulia bagi umat Islam. Raja Bayezid I melanjutkan ekspansi di Konstantinopel tapi melawan tentara Timur Leng yang menyerang Asia Kecil. Pertempuran terjadi di Ankara pada tahun 1402 Masehi. Sultan Bayezid bersama putranya Musa ditangkap dan mati dalam penjara pada tahun 1403 Masehi. Sehingga ekspansi Turki Utsmani terhenti setelah beberapa tahun. Kemudian secara internal, kekuasaan Turki Utsmani juga tidak stabil karena terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka keluarga Sultan Bayezid sampai Sultan Muhammad I 1403 sampai 1421 Masehi. Mampu mengendalikan situasi darurat dan dia juga mencoba menyatukan negaranya seperti mulanya, memulihkan kekuatan dan tenaga seperti awal mulanya. Saat Timur Leng telah meninggal pada tahun 1405 Masehi, keberanian muncul pada kerajaan Utsmani yang akan melepaskan diri dari Mongolia, kekuasaan Timur Leng. Setelah 10 tahun perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan terjadi, akhirnya berakhir Sultan Muhammad berhasil mengalahkan saudara. Upaya ini dilanjutkan oleh penggantinya yakni Sultan Murad II 1421 sampai 1451 Masehi. Sultan Muhammad II berhasil mengalahkan tentara penakluk Bizantium Konstantinopel. Pada masa Raja Salim I 1512 sampai 1520 sebelum Masehi, Turki Utsmani tidak ekspansi di Eropa. Upaya Sultan Salim I dilanjutkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520 sampai 1566 Masehi.
Perebutan kekuasaan terus berlanjut setelah wafatnya Sultan Sulaiman dilakukan oleh putra-putranya sehingga menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi kemajuan Turki Utsmani? Yang pertama ada aspek politik. Secara politis, keberhasilan ekspansi Turki sangat dipengaruhi oleh visi dinasti, yaitu sebagai pelaku ekspansi Islam untuk melakukan pembebasan wilayah-wilayah baru. 2. Aspek militer atau pertahanan. Di samping aspek politik, ditunjang pula aspek militer karena Turki Utsmani terkenal akan kekuatan militernya. Turki Utsmani berhasil memanajemen militer dengan baik, yaitu dengan dibentuknya pasukan Gazi atau penakluk awal yang diambil dari orang-orang Turki. Pasukan militer budak dari bangsa non-Turki dan pasukan kavaleri provinsial sangat mendukung kejayaan material Islam di Turki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Utari. Baik, materi selanjutnya adalah sejarah kemunduran Turki Utsmani. Kekuasaan Turki Utsmani berlangsung dari abad ke-13 sampai abad ke-19. Dikutip dari buku Syafiq Al-Mughani, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani, yaitu yang pertama, kelemahan para sultan dan sistem demokrasi. Sistem demokrasi pemerintahan pada kerajaan Turki Utsmani bergantung pada kemampuan seorang sultan. Hal ini menjadi faktor yang cukup rentan dalam kejatuhan kerajaan. Pergantian penguasa yang memiliki pribadi dan kepemimpinan yang lemah menjadikan pemerintahan jadi sulit untuk dikontrol. Yang kedua, memburuknya kondisi sosial ekonomi. Kerajaan Turki Utsmani pada akhirnya mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan pertumbuhan perdagangan pada ekonomi internasional yang disebabkan perubahan kondisi ekonomi yang memburuk. Situasi yang terjadi disebabkan oleh Eropa yang pada saat itu membentuk sistem ekonomi yang mementingkan kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, bangkitnya kekuatan-kekuatan Eropa. Kondisi politik di daratan Eropa merupakan faktor yang mempercepat proses runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Ketika kerajaan Turki Utsmani disibukkan dengan perbaikan kondisi negara dan kondisi ekonomi masyarakat, justru bangsa Eropa pada abad ke-16 menggalang kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi serta mengambil celah untuk memanfaatkan kelemahan Turki Utsmani. Jadi kesimpulannya adalah pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Orgus. Ertugrul meninggal pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Utsman bin Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Ada 9 fase, yakni fase pertama dan kedua sebagai fase perintisan dan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Fase ketiga dan 4 sebagai fase kejayaan dan fase 9 sebagai fase kekhalifahan republik sampai kerajaan ini runtuh. Faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kemajuan Turki Utsmani diantaranya ialah faktor politik, militer, ekonomi, paradigma penguasa atau sultan, sosial politik. Sedangkan wilayah kekuasaan Turki Utsmani di belahan Asia, Afrika, hingga Eropa bagian timur dapat ditaklukkan dan dipertahankan selama kurang lebih 6 abad. Masa kejayaan berada pada masa Sulaiman, dikenal oleh rakyatnya dengan sebutan mulia Al-Kanuni. Bentuk kemajuan dari kerajaan ini adalah bidang kemiliteran dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, bidang arsitektur dan bidang keagamaan, serta bidang manajemen politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.